Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Safura Mahfud dari SMP Brawijaya 2 Surabaya, calon guru penggerak angkatan 8, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum belajar modul 1.1a, yang saya lakukan yaitu: pertama, dalam pembelajaran mengutamakan pada target kurikulum. Kedua, pembelajaran lebih mengutamakan aspek kognitif murid. Ketiga, kurang memahami karakteristik murid. Dan ketika mengajar, menggunakan metode yang cocok menurut saya tanpa memperhatikan kebutuhan dan keinginan murid. Terakhir, fokus utama guru adalah kelas tertib, tenang, pandangan terpusat pada guru, dengan harapan murid dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Berikut adalah contoh kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di kelas sebelum mempelajari modul 1.1a. Setelah belajar modul 1.1a, saya memahami bahwa yang pertama, bermain adalah kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Kedua, setiap murid memiliki karakter yang unik. Maka, sebagai seorang pamong, perlu melakukan asesmen diagnostik awal agar pendidikan bisa berpihak pada murid sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Terakhir, dalam proses menuntun, kita menebalkan laku anak hendaknya disesuaikan dengan kekuatan konteks sosio-kultural. Untuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, yang bisa saya lakukan yaitu: pertama, memahami bahwa setiap murid itu unik. Maka, saya harus segera melaksanakan asesmen diagnostik awal untuk pemetaan kemampuan, mengetahui karakteristik anak, gaya belajar anak, bakat dan minat murid, sehingga pendidikan menjadi berpihak pada murid. Kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bermakna, menyenangkan, inovatif, menggunakan metode yang bervariasi, sehingga anak dapat mencapai kemerdekaannya dalam belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, menumbuh kembangkan potensi murid dengan melaksanakan pembiasaan budaya positif yang memperhatikan kearifan lokal budaya setempat agar anak dapat tumbuh selamat dan bahagia. Keempat, memposisikan diri sebagai pamong yang membimbing, memfasilitasi,
dan bisa menginspirasi murid serta dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh murid. Terakhir, menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Dari hasil refleksi yang sudah saya jelaskan, maka dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Kedua, merdeka adalah kodrat anak, merdeka secara lahir dan merdeka secara batin. Ketiga, bermain adalah kodrat anak. Keempat, pendidikan berpihak pada murid. Kelima, pendidikan menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri yang ada pada anak. Keenam, pendidikan menebalkan laku anak dengan kekuatan sosio-kultural. Dan yang terakhir, perpaduan harmonis antara budi pekerti, watak, dan karakter. Demikian kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.